Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Tarno dalam pelajaran kimia. Kita akan membahas struktur atom bagian yang ke-6, yaitu konfigurasi elektron, mekanika kuantum. Untuk menuliskan konfigurasi elektron, mekanika kuantum, maka ada 3 aturan yang harus ditaati atau diikuti. Yang pertama asas Aufbau, kaidahan, dan asas larangan Pauli. Aufbau memberikan satu aturan bahwa pengisian elektron pada orbital dimulai dari elektron dengan tingkat energi yang paling rendah, baru meningkat ke energi yang lebih tinggi. Kaidahan memberikan aturan bahwa pengisian elektron pada orbital dalam satu subkulit akan menempati orbital secara sendiri-sendiri dengan spin yang paralel, yaitu +1/2. Artinya elektron menghadap ke atas, putarannya searah jarum jam. Setelah setengah penuh baru dilanjutkan yang berlawanan arah, yaitu dengan spin -1/2. Asas larangan Pauli. Dalam sebuah atom tidak boleh ada 2 elektron yang keempat bilangan kuantumnya sama. Lanjut. Asas Aufbau. Seperti diketahui bahwa di dalam di dalam atom terdapat kulit dan subkulit. Ada orbital. Nah, Aufbau mengajarkan bahwa penempatan elektron dimulai dari kulit yang paling kecil karena energinya paling rendah. Kulit pertama K punya satu subkulit, 1s. Kemudian kulit kedua L mempunyai 2 subkulit, yaitu 2s dan 2p. Kulit ketiga M memiliki 3 subkulit, 3s, 3p, dan 3d. Kulit keempat N memiliki 4 subkulit, 4s, 4p, 4d, dan 4f. Kulit kelima O memiliki 4 subkulit, yaitu 5s, 5p, 5d, dan 5f. Kulit keenam, kulit P, memiliki 3 subkulit, 6s, 6p, dan 6d. Kulit ketujuh, kulit Q, mempunyai 2 subkulit, yaitu 7s dan 7p. Nah, urutan penulisannya adalah dimulai dari 1s, lanjut ke 2s, lanjut 2p, 3s. Lanjut lagi 3p, 4s. Lanjut lagi 3d, 4p, 5s. Dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Sehingga terakhir akan ketemu 6d dan 7p. Nah, penulisan dengan model semacam ini tentunya akan menyulitkan, sehingga perlu dibuat susunan elektron atau konfigurasi dalam bentuk panjang. Dalam bentuk panjang bisa kita tuliskan 1s diberi sekat, 2s 2p diberi sekat, 3s 3p diberi sekat, 4s 3d 4p diberi sekat, 5s 4d 5p diberi sekat,
6S, 4F, 5D, 6P diberi sekat. Kemudian 7S, 5F, 6D, 7P diberi sekat. Jadi kalau dihafalkan secara sederhana, ini sekat pertama itu S, kemudian SP, kemudian SDP, kemudian SFDP, dan SFDP. Perlu diingat bahwa S itu isinya 2 maksimum, subkulit P isinya 6, subkulit D isinya 10, dan subkulit F isinya 14. Nah, sekat-sekat ini adalah sebagai batas konfigurasi elektron untuk gas mulia. Gas mulia itu golongan 8A. Gas mulia yang pertama adalah He, konfigurasinya hanya 1s2. Kemudian 10Ne berakhir pada 2p6. 18Ar berakhir pada 3p6, 36Kr berakhir pada 4p6, 54Xe berakhir pada 5p6, kemudian 86Rn berakhir pada 6p6, dan seterusnya lebih dari Rn. Jadi dengan penulisan semacam ini maka akan memudahkan kita dalam menuliskan konfigurasi elektron. Nah, perlu diketahui bahwa penulisan konfigurasi elektron itu boleh dituliskan lengkap dari depan, tapi juga bisa disingkat dengan konfigurasi dari gas mulia. Agar lebih jelas, mari kita ikuti contoh berikut ini. Lambang atom C dengan nomor atom 6 atau 6C. 6C artinya elektron dari C adalah berjumlah 6. Sehingga konfigurasinya bisa dituliskan 1s2, 2s2, 2p2, sehingga jumlahnya 2 tambah 2 tambah 2, 6. Oke, sebagai bantuan silahkan Anda tetap memperhatikan bentuk konfigurasi panjang yang di bawah yang sudah disekat-sekat berdasarkan konfigurasi elektron dari unsur-unsur gas mulia. 12 Mg, 1s2, 2s2, 2p6. Jumlahnya 10, sisa 2 kita masukkan di 3s2. 33As, 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6. 4s2, 3d10, dan terakhir 4p3. 4p3. Nah, kalau mau digunakan konfigurasi gas mulia, maka caranya begini. 33 itu berada antara 18Ar dan 36Kr. Perhatikannya di bawah. Nomor atom 33 itu berada antara 18Ar dan 36Kr. Maka konfigurasinya bisa kita tuliskan secara singkat, yaitu 18Ar kita berikan kurung, kemudian masuk ke 4s2, 3d10, kemudian 4p3, sehingga jumlah elektronnya total tetap 33. 18 tambah 2, 20, tambah 10, 30, kemudian tambah 3, jumlahnya 33. Oke, lanjut ya. 44 Ru. 44 itu berarti antara 36Kr dan 54 Xe. Maka kita singkat 36Kr, lanjut ke 5
S2 4D 36 dengan 2 38. 38 biar 44 berarti masih 6. 4D6. Jadi mestinya D kan isi 10, tapi karena jumlahnya hanya 44, maka diisi 6 elektron. Lanjut 80 Hg. 80 itu berarti antara 54 Xe, lihat yang di bawah, dan 86 Rn, antara 54 Xe dan 86 Rn. Maka konfigurasinya bisa kita singkat dengan 54 Xe, lanjut 6S2, 4F 14, dan terakhir 5D10. Sehingga kalau kita jumlahkan 54 tambah 2 tambah 14 tambah 10 ketemunya 80. Terakhir 100 Fm. 100 berarti di atas 86 Rn. Maka kita singkat 86 Rn kurung, lanjut ke 7S2, sisanya masih 12, kita tuliskan 5F12. Sehingga jumlahnya 86 tambah 2 tambah 12, ketemu angka 100. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Lanjut. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui unsur besi Fe memiliki nomor atom 26. Tentukan A, konfigurasi elektron dan diagram orbitalnya. Mari kita coba. 26 Fe, 26 itu berarti antara 18 Ar dan 36 Kr. Maka kita tuliskan konfigurasi secara singkat 18 Ar dikurung, kemudian lanjut ke 4S2, 3D6. Sehingga 18 tambah 2 tambah 6 jumlahnya 26. Diagram orbitalnya. Nah, yang kita tuliskan orbital dari 4S dan 3D. S itu hanya punya satu orbital, sehingga kita gambarkan satu kotak, isinya 2 elektron. Pengisiannya harus mengikuti aturan Hahn, yaitu ke atas dulu, baru ke bawah. Kemudian subkulit D memiliki 5 orbital. Kita tuliskan atau kita gambarkan 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian magnetinya kita tuliskan 0 plus 1 plus 2. Yang ke kiri berarti min 1 min 2. Jadi magnetik dari 3D adalah min 2 min 1 0 1 plus 2. Nah, 3D berisi 6 elektron. Kita isikan yang sejajar menghadap ke atas, arahnya ke atas. Urut 1, 2, 3, 4, 5. Sisa 1 baru ke arah bawah di spin min 2. Nah, elektron ke-6 di spin min 2 ini yang disebut dengan elektron terakhir. Sehingga pertanyaan B, bilangan kuantum elektron terakhir adalah, nah ini berarti kan berakhirnya pada 3D6. 3D6. Maka N-nya sama dengan 3. 3D itu berarti N-nya sama dengan 3. D azimutnya berarti 2. Kemudian terakhir menempati magnetik min 2. Dan spinnya setengah. Min setengah. Karena arahnya ke bawah. Atau berlawanan dengan arah jarum jam. Pertanyaan C, jumlah subkulit dan orbital yang terisi elektron. Nah, kita lihat.
subkulit. Konfigurasi ini berakhir pada 3D6. Jadi silahkan dilihat konfigurasi elektron memanjang yang di bawah dekat bunga itu, dilihat berakhir pada 3D. Berarti subkulitnya kita hitung dari 3D mundur. 1 3D, 4S, 3P, 3S, 2P, 2S, dan 1S. Sehingga subkulitnya ada 7. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, dan 3D. Jadi kalau kita ada 7. Kalau kita hitung ada 7 subkulit. Kemudian orbital yang berisi elektron. Nah, ini sampai 3D ini semua orbital terisi elektron. Oke, kalau kita hitung urutan subkulit 1S isinya 2 elektron. 2 elektron itu berarti 1 orbital. Berarti 1S itu 1 orbital berisi elektron. 2S 1 orbital. 2P 3 orbital. 3S 1 orbital. 3P 6 3 orbital. 4S 1 orbital, dan 3D 5 orbital. Sehingga kalau kita hitung 1 ditambah 1 tambah 3 tambah 1 tambah 3 tambah 1 tambah 5, ketemunya 15 orbital. Nah ini. Jadi orbital yang berisi elektron ada 15 orbital. Memang ada 4 orbital yang berisinya tidak penuh. Oke. Atau kalau pengen lebih mudah, sebenarnya 18 AR, kalau 18 elektron, 1 orbital berisi 2 elektron, berarti sampai di 18 AR itu sudah ada 9 orbital. 18 dibagi 2, 9 orbital. Kemudian tambah 4S itu berarti 1 orbital. 9 tambah 1, 10, 3D itu 5. Berarti 10 tambah 5 ketemunya 15 orbital. Oke, lanjut. D. Jumlah orbital yang terisi elektron berpasangan. Nah, yang berpasangan itu kan mulai 1S2 berpasangan, 2S2 berpasangan, terus lanjut sampai 4S2 berpasangan. Kemudian 3D itu ada 1 yang berpasangan, isi penuh maksudnya. Sehingga jumlahnya yang berpasangan itu ada 9 ditambah 4S2 itu 1 tambah 3D itu 1, ketemunya 11 orbital. E. Jumlah orbital yang terisi elektron tidak berpasangan. Bisa dilihat dari diagram orbital, kotak yang elektronnya tidak berpasangan adalah dari min 1, 3D, 3D itu dilihat 3D, min 1, 0, plus 1, dan plus 2, sehingga ada 4 kotak atau 4 orbital. Oke. Berikutnya, pengecualian aturan Aubau terkait dengan kestabilan subkulit D yang terisi penuh dan setengah penuh. Jadi, subkulit D itu akan stabil jika terisi setengah penuh. D itu kan 5, sehingga setengah D itu 10 elektron. Sehingga setengah penuh itu berisi 5. Atau penuh berisi 10. Biar paham, perhatikan contoh berikut. Buatlah konfigurasi elektron dari 24Cr. Nah, 24Cr, 24 itu berarti antara 18Ar dan 36Kr. Sehingga kita bisa menulis secara singkat 18Ar kurung, kemudian 4S2, sisanya 4, kita tulis 3D4, sehingga 18
tambah 2 tambah 4 ketemunya 24. Kalau kita gambar diagram orbitalnya, maka 4s2 itu satu orbital, artinya satu kotak. Isinya 2 elektron. Kemudian 3D4, 3D itu berarti 5 orbital, 5 kotak. Isinya 4 elektron. Saya tuliskan dengan tinta warna hitam. Nah, dalam hal ini D ini tidak stabil karena isinya hanya 4. Dia akan stabil jika diisi oleh 5 elektron. Maka 1 elektron dari 4s diambil, digeser ke 3D yang masih kosong. Saya tuliskan dengan tinta merah. Lah, karena 4s diambil 1, maka konfigurasinya menjadi 18AR 4s1. Kemudian 3D-nya dari 4 tambah 1 menjadi 5, sehingga bersifat stabil karena terpenuhi atau berisi setengah penuh. Subkulit D-nya terisi setengah penuh atau 5 elektron. Sehingga konfigurasinya yang tadinya 4s2 3d4 akan menjadi 4s1 3d5. Lanjut 29Cu. 29Cu berarti antara AR dan 36Kr. Maka kita singkat dengan 18AR 4s2 3d9. Kalau kita gambarkan diagram orbitalnya sama. 4s 1 orbital isi 2 elektron, 3d 5 orbital 5 kotak isi 9 elektron. Lah, 9 ini tidak stabil karena tidak penuh. Maka dengan cara yang sama, elektron 4s diambil 1 pindah ke orbital yang isinya baru 1 elektron, orbital yang terakhir. Saya tuliskan dengan tinta warna merah. Nah, 4s dikurangi 1, 3d ditambah 1. Sehingga konfigurasi yang stabil menjadi 18AR 4s1 3d10. Oke, jadi bisa dilihat yang dituliskan biru di bawah, NS2 dalam kurung N-1D 4 menjadi NS1 N-1D 5. Artinya S-nya dikurangi 1, D-nya ditambah 1. Demikian pula yang kanan. NS2 N-1 kurung D9 menjadi NS1 N-1 D10. Demikianlah anak-anakku, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.